Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita melanjutkan daripada kajian pada malam Selasa kemarin, masih berbicara tentang nama Allah yang ke-20 yaitu Al-Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemudian untuk mendapatkan bagian yang kedua dari Al-Alim. Kemarin Al-Alim yang pertama adalah merasa diketahui oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah hidup kita harus bergelut di medan ilmu. Orang kalau beriman dengan nama Allah Al-Alim, maka hidupnya harus bergelut dengan ilmu. Kalau dia berakhlak dengan Al-Alim tadi. Nah, lalu ilmu apa yang harus kita cari? Kan disuruh bergelut dengan ilmu. Tapi ilmu apa yang harus kita cari itu? Ilmu apa yang harus kita ajarkan dan yang kita dengarkan? Nah, ilmu apa yang harus kita ajarkan dan ilmu apa yang harus kita pelajari atau yang kita dengar? Ilmu yang harus kita cari adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ilmu yang harus, yang utama, yang wajib kita cari adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang utama. Ada utama, ada yang lebih utama. Yang mana yang kita harus prioritaskan? Yang mana harus kita utamakan? Nah, jadi ilmu yang harus diutamakan adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Atau ilmu yang mudah dengannya kita bisa mendapat ma'rifat kepada Allah SWT. Bukan ilmu ma'rifat, ilmu supaya kita mudah untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nanti dijelaskan ilmu apa saja. Kalau kita uraikan lagi, ilmu agar ibadah kita sah dan diterima di sisi Allah SWT. Nah, jadi itu ilmunya, ya. Kita harus belajar ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus belajar ilmu yang supaya kita ma'rifatullah. Apa ilmunya tuh? Ilmunya adalah ilmu agar ibadah kita sah. Ilmu agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita sudah sah, juga diterima di sisi Allah, berarti ada kesempatan bagi kita untuk diberikan oleh Allah SWT makrifat kepadanya. Allah akan mengenalkan dirinya kepada kita. Ilmu untuk beribadah kepada Allah, apa tuh ilmunya tuh? Ilmu fikih. Ada? Supaya sah ibadah kita, memenuhi syarat dan rukunnya. Ilmu fikih itu ilmu yang paling utama. Itu ilmu yang paling
utama. Kenapa? Karena ilmu ini kita perlukan untuk tiap waktu. Sholat 5 waktu itu perlu tiap waktu. Ilmunya pun menjadi perlu tiap waktu. Perlu segera kita pelajari. Karena kita ngerjakan terus. Karena kita pengen sholat kita diterima di sisi Allah. Supaya sholat kita sah secara fikih, rukun dan syaratnya. Nah, maka ilmu ini yang dicari. Ya, ini yang utama. Ini yang harus diprioritaskan. Nah itu, ya. Kalau sholat sudah sah tadi itu, baru ada harapan kita itu, ada kesempatan bagi kita itu untuk diberikan oleh Allah makrifat kepadanya. Allah akan mengenalkan dirinya kepada kita. Kalau sempurna ibadah kita, sah secara fikih, diterima, Allah akan memperkenalkan dirinya dan kita mendapatkan ma'rifatullah. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya sedikit saja ada di hati orang yang sholat. Orang yang sholat itu sifat takabur atau di badannya ada yang haram, maka Allah SWT tidak akan menerima sholat itu. Ini perkara menerima ya, bukan sah tidak sah. Kalau sah lain lagi tuh, babnya bab fikih, ya sah. Yang digunakan wudhu airnya sah, bajunya bersih, tak ada najis, itu di dalam fikih. Tetapi di dalam ilmu tasawuf belum tentu diterima. Untuk diterimanya kita harus perhatikan yang kita pakai itu adalah dari hasil yang haram atau tidak. Nah itu masalah diterima atau tidak diterimanya, ya. Atau lagi ketika kita sholat, apakah ada perasaan takabur, perasaan sombong. Padahal di awal sholat kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita semua kecil. Tapi di pertengahan sholat, apakah ada kira-kira perasaan takabur dan lain sebagainya. Nah ini mempengaruhi diterima atau tidaknya sholat kita. Nah, itu. Nah ilmu ini harus dipelajari nih. Antara sah dan diterima. Berarti dua ilmu nih. Fikih sama tasawuf. Tasawuf utama wajib kita pelajari. Nah itu, ya. Ini disebutkan lagi nih. Agar sholat kita sah dan diterima Allah SWT tentu dengan mengetahui syarat dan rukunnya. Belajar fikih, syarat dan rukun sholat. Tak bisa kita diterima atau tidak kalau kita tak belajar. Ya. Nah, ikhlas dan dipakai dari yang halal itu bagian tasawufnya. Hati kita ikhlas, yang dipakai itu tidak dari hasil yang haram. Itu mengetahuinya di ilmu tasawuf yang kedua nih, ya. Sebelum sholat tidak menggibah orang lain. Nah, ini pelajaran tasawuf juga. Tidak dengki, tidak takabur, dan tidak dendam. Itu ya. Jadi paham ya. Kita sudah tahu bahwa ma'rifat adalah idaman tiap-tiap orang yang berakal. Orang yang berakal sangat ingin tahu dan bertemu siapakah orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Ya. Orang yang berakal sangat ingin tahu dan bertemu, ingin tahu dan ingin bertemu dengan siapakah orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, ya. Ilmu adalah barang yang sangat mahal, mutiara yang terpendam dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang siap ya, adalah orang yang siap. Orang yang menuntut ilmu adalah orang yang siap diatur dan harus siap menjalankan aturan-aturan di dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita menjadi thalabul ilm, orang yang menuntut ilmu, muta'allimin, dia harus siap diatur. Ya.
Kalau ilmu supaya ibadah kita sah dan diterima oleh Allah SWT sudah dipelajari, baru kita boleh mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Karena ilmu-ilmu ini hukumnya fardu ain. Yang tadi yang dua tadi fardu ain. Berarti tiap kita per individu wajib belajar. Wajib ya. Sebelum mempelajari yang lain. Apa nih yang lain? Nanti dijelaskan sini ya. Kalau ilmu fardu ain belum dipelajari, maka tidak boleh kita menuntut ilmu yang lain atau yang sunat. Tidak boleh kita menuntut ilmu yang sunat. Sementara yang fardu ain tidak kita pelajari. Yang fardu ain tadi apa? Ilmu fikih, khususnya ilmu fikih ibadah. Ada. Kemudian ilmu tasawuf tadi itu supaya diterima, mengetahui dengki, dendam, takabur dan lain sebagainya. Ini ilmu fardu ain. Jangan belajar ilmu lain dulu katanya sebelum kita belajar ilmu yang ini tadi tuh ya. Apa contoh ilmu yang lain tuh yang kita tak boleh belajar sebelum kita belajar ilmu yang ini nih? Apa itu? Seperti mempelajari ilmu sejarah Islam, ilmu tarikh. Apalagi Ustaz? Ilmu tarikh, ilmu apa tuh? Sejarah Islam itu apa tuh selain dari tarikh? Apalagi istilahnya? Apa namanya? Ya, pokoknya ilmu sejarah Islam lah ya. Khulasah Nurul Yakin, nah itu termasuk. Ya, itu tarikh. Nabawi apa? Sirah Nabawi. Sirah Nabawi sama lah tarikh ya. Tentang sejarah Islam dan lain sebagainya. Itu nanti belajar itu. Tidak boleh kita belajar itu, ini menurut kitab ini, sebelum kita belajar ilmu yang fardu ain tadi. Ilmu fikih, ilmu tasawuf tadi, ya. Apalagi ilmu yang tak boleh itu ya. Tadi ilmu sejarah Islam, kemudian ilmu tentang para nabi. Sejarahnya para nabi. Atau yang lebih lagi ilmu tentang para aulia, bahas tentang apa, karomah aulia, apa tuh, ada kitab khususnya ya, apa namanya kitabnya Ustaz? Aduh, ya ada tuh khusus lagi, apa namanya, pendek namanya, pokoknya berkisah tentang para aulia. Itu tak perlu kita belajar dulu ya. Boleh tidak belajar itu? Boleh, setelah kita mempelajari ilmu yang tadi itu, fikih dan tasawuf, ilmu ibadah tadi itu. Jangan meloncat ke atas ya. Itu belum boleh kita sebelum kita belajar yang ini. Makanya kita di Al-Hasir ada 3 ilmu tuh yang dipelajari tiap malam minggu. Ilmu fikih sama Ustadz Abdurrahman, ilmu tauhid sama Ustadz Fadli, ilmu akhlaknya Taisirul Khalaq dengan saya sendiri. Karena apa? Ilmu ini yang penting. Nah, itu. Sebelum melanglang buana kepada ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Karena kita percuma juga kita tahu tentang sejarah Nabi dari pertama sampai akhir, tugas-tugasnya dan sebagainya. Sekali sembahyang rukun dan syaratnya tak tahu. Percuma aja. Apalagi cerita karomah. Oh, Syekh Abdul Qadir Jilani bisa menghidupkan ayam. Ayam sudah mati jadi tulang belulang, kemudian bisa hidup kembali, bisa jadi daging kembali. Tapi sembahyang tak beres. Ya. Nah, hati tak karuan. Kenapa tadi itu disebutkan ilmu tasawuf dengan fikih ini dipasangkan? Kenapa? Tasawuf ini menjaga supaya amal kita itu diterima oleh Allah. Karena kalau kita 1000 rakaat kita sholat, tidak, sehebat apapun ibadah kita, dalam hati ini ada dengki sedikit aja. Itu kata Rasulullah, bagaikan api membakar kayu bakar, hangus semua ibadah kita. Maka dijaga dengan ilmu tasawuf. Tasawuf tadi mengetahui tentang dengki itu macam mana, ya, sombong itu macam mana, takabur itu macam mana. Karena nih penyakit-penyakit ini bisa memusnahkan amal kalau kita tak tahu, ya. Nah, makanya kita belajar Taisirul Khalaq itu. Nah, sifat sombong, ada. Nah, itu untuk menjaga. Belajar sama Ustaz Abdurrahman, sembahyang tuh kayak gini gitu Ustaz, kayak gini, tertibnya begini.
Kemudian nanti belajar lagi, jaga supaya yang diajarkan beliau itu terjaga, diterima di sisi Allah. Nah, maka itu begitu ya. Nah, sesuatu ini dijelaskan di sini. Jadi kata beliau, tidak boleh belajar ilmu yang lain yang disebutkan pula di sini, sejarah Islam atau sejarah tentang para nabi dan para aulia, kalau belum paham betul tentang ilmu-ilmu yang tadi tuh, yang dua tadi tuh, itu ya. Bukan kata saya, tapi kata kitab ini. Bagi orang yang menuntut ilmu, ia harus taat kepada aturan. Ilmu didapat melalui pertemuan antara guru dan guru. Ilmu itu didapatnya melalui pertemuan antara guru dan guru, talaqi, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Guru kita belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya, terus gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai Sidina Ali karamallahu wajhah, babul ilim, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu penting kita belajar dengan bersanad. Kalau tak bersanad pun tengok dia belajar dengan siapa. Yang kita pelajar itu, kita berguru dengan dia, kita tengok dia gurunya dengan siapa. Dia sekolahnya dulu di mana? Siapa guru dia? Dari mana dia ngambil ilmu? Kalau dia ngambil ilmu comot-comot dari Google, dari sini segala macam dicomot-comot, kemudian diajarkannya, ini tak jelas nih, kemana dia belajar? Kemana ilmunya? Ini tak jelas. Maka perhatikan, ya. Perhatikan guru kita tuh dari mana dia belajarnya. Gitu. Tak mungkin juga kita Ustadz Ustadz belajar dulu di mana Ustadz? Coba aku tengok sanadnya Ustadz. Aku nak nengok Ustadz. Minta kertas anunya Ustadz, bukti Ustadz pernah ngambil sanad dengan kiai ini. Tidak perlu juga kita nanya begitu. Tidak. Kita tengok aja jejak rekamnya, jejak pendidikannya. Tahulah. Tidak. Jangan ngaji tidak tahu, tidak jelas. Akhirnya nanti apa? Sedikit-sedikit karomah, sedikit-sedikit karomah wali ini segala macam, tak jelas, ya. Nah, tartib menuntut ilmu tak tahu. Nah, itu tartib namanya. Tartib itu artinya tahapan-tahapannya. Apa dulu yang kita perlu pelajari? Pelajari ilmu ini dulu. Ada kelas 1 dulu, ada kelas 2, ada kelas 3. Jangan langsung meloncat kelas 6. Ya, nah, jangan meloncat langsung kelas 6. Makanya itu bisa sesat. Ya, Nah, jadi belajar harus melalui pertemuan, talaqi kepada guru. Guru tadi dia berduduk juga di depan gurunya dulu, dan gurunya tadi itu juga duduk di depan gurunya dulu, dan gurunya itu duduk di depan gurunya sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai para tabi'in duduk kepada para sahabatnya baginda kita Nabi besar Muhammad, mengambil ilmu dari mereka, dan sahabat-sahabat duduk dia di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya apa tadi tuh? Guru dan guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah. Para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah. Nanti ilmu sahabat diambil oleh para tabi'in. Nanti tabi'in diambil ilmunya lah tabi'ut tabi'in. Sampailah ke para ulama, sampailah kepada kita. Itu jelas atau anunya gitu nah. Nah, itu tadi ya. Jadi katanya ilmu tidak cukup hanya dipelajari di buku atau di kitab saja. Tidak cukup. Kita tuh dapat kitab beli di pasar buku tentang sholat gitu kan, kita belajari dewe, itu tak cukup begitu katanya, ya. Walaupun ada, tetap kita harus datang ke guru, harus minta ajarkan sama guru. Walaupun sudah beli kitab kita, ada sudah petunjuknya di situ ya, datang kepada guru, diajarkan, dibimbing sama dia, gitu. Masalah sholat misalnya itu kan paling dasar tuh, masalah sholat ya, ibadah kita betul apa tidaknya. Kemudian bisa membaca bukanlah syarat. Bisa membaca buku bukanlah syarat untuk sahnya ibadah. Bukan itu. Nah, lalu apa? Para wali dulu banyak yang tidak pandai membaca.
namun mereka bisa ma'rifat dan berpengetahuan luas. Jadi ada wali yang mereka itu tak bisa baca, memang tak bisa baca, tapi dia duduk di depan gurunya, duduk belajar di depan gurunya, diambil ilmunya, didapat ilmunya, dihafal ilmunya, diingat, dipakai, dilakukannya ibadah sesuai dengan yang dia dapat, duduk di depan gurunya, walau dia tak bisa baca. Nah, mereka ini mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Kalibernya kaliber wali diceritakan di sini, ya, bukan orang awam kayak kita, ya. Kalibernya kaliber waliullah. Nah, jadi begitu. Kalau ibadah kita sudah sah dan diterima Allah SWT, maka kita akan dekat dengannya. Selanjutnya kita akan diberi ma'rifah. Bercakap ma'rifat terus. Ma'rifat itu kalau secara sederhana artinya mengenal Allah. Kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, kita, ya, kadang kalau tak kenal dengan orang itu bisa seuzon. Bang Arul nih, apa istilahnya, orangnya diam, ya, tak bercakap-cakap, suzon, payah dengan Bang Arul nih. Coba kalau dekat dengan dia, kenal, oh rupanya dia gini, rupanya dia baik, rupanya orangnya gini, orang udah senyum, ya, suka menolong. Kapan kita bisa suka berkawan dengan Bang Sahrul? Karena kita kenal dengan dia. Coba kalau kita tak kenal, ya, kata Ustaz Abdul Somad, aku ini tak tahan dengan AC. Ada orang bilang belagaan dia itu. Asal ada AC di atas berjauh, asal ada AC di atas berjauh, belagaan, sok-sokan. Bukan sok-sokan, dia tak bisa kena AC. Kenapa kita nganggap dia tuh belagaan? Karena kita tak tahu. Coba kalau kita tahu, oh rupanya dia ini alergi kalau kena AC. Dia ini tak bisa gini karena dia begini-begini. Kenapa? Karena kenal. Kita juga bisa timbul cinta kepada Allah kalau kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu. Itulah disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifat itu artinya tahu, ya, bahasa Arabnya, ya, tahu dengan Allah. Macam mana kita nak kenal, tahu dengan Allah? Belajar tentangnya tak ada. Nah, belajar tauhid tak tahu, tak pernah. Belajar sifat 20 tak pernah. Apalagi sekolah SMU sekarang. Ya, SD itu saya pernah periksa. Pelajaran agamanya sekarang, ya, sifat 20 itu tidak ada lagi, tinggal 15 sekarang. Apa tinggal 10 lagi? Entah di mana, siapa yang motong tak tahu. Nah, ini coba nih kita nak kenal dengan Allah, kenal sifat-sifat Allah, ya. Ini kita belajar sekarang nih Asmaul Husna, belajar mengenal Allah melalui apa? Melalui asma'nya, melalui nama-namanya. Oh, Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Itu ilmu wajib nih, berdoa yang cuma bukan mempelajari tentang Allah, mengenal sifatnya. Kalau sifatnya lain babnya lagi, lain kitabnya. Ya, itu sifat 20. Kalau ini kita mengenal Allah melalui apa? Melalui namanya, termasuk ilmu fardu ain juga. Kalau sudah kenal dengan Allah, baru kita disebut orang yang ma'rifah kepada Allah. Paham? Nah, begitu, ya. Kalau ibadah kita sudah sah dan diterima, maka kita akan dekat dengannya, dekat dengan Allah, ya. Semakin kita mengenal Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Dalam surga kita bisa melihat zat Allah. Orang kalau sudah dapat makrifat di dunia, dalam kitab ini menerangkan, nanti di surga dia bisa melihat zatnya Allah. Bisa melihat zatnya Allah. Kita nengok gunung yang indah itu aja luar biasa terkagum-kagum. Mantapnya warna bunganya berwarna-warni, ada merah, ada kuning. Indah dah kita nengok. Itu baru ciptaannya. Bagaimana kira-kira yang menciptakan? Nah, tentu lebih lagi. Nah, yang diidam-idamkan para wali-wali Allah adalah bukan kenikmatan surga, tetapi kenikmatan memandang indahnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu, ya. Jadi nanti, ya, apabila kita sudah mendapatkan makrifat di dunia nih, di dalam surga kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya di sini. Kalau tidak makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, kalaupun mati kita masuk surga, maka tidak akan bisa melihat Allah di dalam surga nanti. Ini banyak nyesal gitu, ya. Banyak nyesal nanti orang, ya dak? Nah,
Kita berusaha semua. Kita bukan orang yang arif billah, ya tak? Bukanlah kita orang arif billah, orang yang sudah ma'rifat, tapi kita berusaha. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir di surga kita bisa melihat indahnya wajah Allah. Di dalam kitab Risalah Amaliyah itu ada doanya, tapi saya tidak hafal, ya. Doa supaya kita nanti bisa memandang indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Risalah Amaliyah. Coba cari nanti ya doanya. Bagus diamalkan tuh, ya. Doa khusus untuk supaya nanti bisa memandang indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu yang paling diidamkan, itu ya, yang paling diidamkan oleh orang yang berakal adalah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dirindukan oleh orang-orang yang berakal, mereka para wali-wali Allah, adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ma'rifat di dunia kita akan mendapatkan dapat memandang indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Makanya para wali tak penting lagi ada buah anggur, katanya bisa datang dewe di surga. Tinggal terpikir anggur, datang dewe anggur. Ya, tinggal minta minum ini, datang dewe minuman tadi tuh. Nah, pokoknya nak bidadari, datang bidadari. Para wali-wali tak terpikir lagi itu. Yang dipikirkan mereka, orang yang arif billah, bisa bertemu, bisa memandang indahnya wajah Allah SWT. Tentunya bukan wajah fisik seperti kita, karena Allah tuh laisa kamislihi syai', tidak sama dengan sesuatu, ya. Nah, itulah. Jadi intinya, kesimpulannya, Al-Alim adalah Allah yang maha mengetahui. Akhlaknya, apabila kita sudah paham dengan Al-Alim, akhlaknya haruslah kita setiap hari bergelut dengan ilmu. Artinya kita harus selalu menuntut ilmu, tidak kenal usia, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Karena tak ada batasannya. Oh, aku ini sudah pensiun menuntut ilmu, tidak ada gitu. Ya, tamat nak profesor, nak S3, nak sampai S lilin, tetap kita harus menuntut ilmu. Duduk di pengajian, tak mampu seminggu sekali, tak mampu setiap hari, seminggu 2 kali, 3 kali, seminggu tak 3 kali, tak mampu juga seminggu sekali. Nah, tak mampu juga setengah bulan sekali, tak mampu juga sebulan sekali. Kalau sampai 40 hari kita tak duduk di majelis ilmu, hati kita keras, hati keras, ya. Ibarat tanaman tuh gersang, tak ada disiram. Makanya beruntunglah kita dipilih oleh Allah SWT sebagai orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Nah, ini yang melembutkan hati kita. Ustaz, orang tuh sudah bertahun menuntut ilmu Ustaz, tapi masihlah juga pelit. Saya pernah gitu ya, duduk sama Habibana Muhsin lagi makan. Ada ibu-ibu nanya, Habib, kami tuh Bib, di Mayasinan kami tuh ada orang Bib, orangnya gelangnya berapa mayam emasnya, tapi kalau giliran kotak berjalan dia tak ada nyumbang, pelit Bib. Apa jawaban Habib? Jawaban Habibana begitu bijaksana. Apa kata beliau? Alhamdulillah dia masih mau duduk di majelis ilmu. Mana tahu nanti dia berkat hatinya terus disirami dengan ilmu, suatu saat dia menjadi orang dermawan. Itu yang saya dengar langsung dari guru kita Habibana, ya. Bukan orang tuh gitu ya. Ada gitu dah beliau, ya. Biarlah duduk. Biarlah dia masih maksiat. Yang penting dia mau duduk di majelis ilmu. Mana tahu nanti semakin dia sering duduk di majelis ilmu, berkurang maksiatnya, berubah dia, ya. Biarlah dia orangnya masih bengak, tapi dia masih mau duduk di majelis ilmu, biarlah. Mana tahu dengan seringnya disiram dengan ilmu, nanti pelan-pelan dia jadi orang baik. Jadi tak ada istilahnya percuma kau nih duduk di majelis ilmu, percuma kau di majelis tiap malam tapi kelakuan kau masih macam gitu. Itu tak betul tuh. Ya, tak ada kita diajarkan seperti itu, ya. Habibana kita aja bilang kayak gitu, ya. Biarlah dia pelit sekarang, mana tahu nanti kalau dia terus datang di majelis ilmu, suatu saat dibuka oleh Allah hatinya sehingga dia menjadi orang dermawan. Itu ilmu yang tak dipelajari dari kitab. Saya pelajari langsung melihat
praktek dari beliau. Bagaimana menyikapi pertanyaan yang seperti demikian itu. Jadi tak ada istilah kalau untuk beliau percuma majelis, percuma ini, bersolawatan tiap malam tapi tak pernah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Kita bersolawatan bukan ingin bermimpi dengan Rasulullah, bukan. Ya, kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai tanda terima kasih kita atas perjuangan Rasulullah sehingga saat ini kita bisa mendapatkan nikmatnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Coba dulu Rasulullah tidak susah-susah, tidak sabar, tidak. Di Taif beliau lagi mengajak berdakwah, dilempari pakai apa? Pakai batu hingga sampai berdarah beliau, tidak. Apa Rasulullah bilang? Kata Rasulullah, biarlah. Nanti Jibril marah, kata Jibril. Wahai Rasul, wahai Muhammad, ini gunung gunung apa tuh? Gunung Gunung Uhud ya. Gunung Uhud tuh kalau kau mau aku lemparkan ke penduduk Taif nih, biar matian semua dia tuh. Gitu nian dia dengan kau. Nah gitu bahasa gitu tengkal kan, sampai melempari Rasulullah gitu kan. Kata Rasulullah, biarlah, dia belum tahu. Kalau dia tahu, dia tak bakal melakukan begini dengan aku, kata Rasulullah SAW. Kalau mereka ini beriman, insya Allah nanti keturunannya, anak-anaknya, anak cucunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata terbukti doa Rasulullah saat ini. Aku tak pernah juga ke situ ya. Kata orang-orang di Taif itu luar biasa, subur dan orang-orangnya soleh-soleh di sana. Nah, jadi Rasulullah itu seperti itu. Nah, itulah yang diikuti para dai dan para ulama-ulama kita ya. Nah, jadi kalau ada kawan yang masih bengak, kawan yang masih tak betul, kawan masih melakukan maksiat, tapi dia rajin di majelis ilmu, biarkan. Kita doakan mudah-mudahan barokah dia di majelis ilmu, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.